Hey, Barry. No, where's... You... No. What's wrong with you? The Flash disutradarai oleh Andy Muschietti, sutradara di balik dua film horor It. Cerita filmnya ditulis oleh Christina Hodson dan Joby Harold. Barry Allen menggunakan kecepatan supernya untuk mengubah masa lalu, tetapi upayanya untuk menyelamatkan keluarganya menyebabkan masalah. Ia malah menciptakan dunia di mana tidak ada superhero. Hal ini memaksa dia berlomba demi hidupnya untuk menyelamatkan masa depan. Bahas film The Flash atau bahas film DCU secara keseluruhan hanya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi orang awam dan sisi fansnya DC. Karena nggak bisa dipungkiri, film-film DCU emang nggak seramah itu buat penonton awam. Saya berharap bisa bahas film ini dari sisi orang awam. Sayangnya itu nggak bisa saya lakukan. Seperti yang saya bilang di review Guardians of the Galaxy Volume 3, saya memang bukan fans hardcore-nya DC, tapi saya termasuk pendukung film-film DC. Saya pengen film-film DC sukses diterima penonton awam. Istilahnya, I'm rooting for DC to be success. Oleh karena itu, review ini akan banyak mengambil perspektif dari pendukung DC daripada penonton awam. Tapi meskipun begitu, film The Flash ini masih bisa dinikmati kok dari kacamata penonton awam. Teman-teman yang berharap ingin mengenal karakter The Flash, saya rasa akan tetap mengerti meski hanya menonton film ini tanpa nonton film DCU yang lain. Gambaran besar dari karakternya semuanya dibahas di film ini. Tentang gimana dia dapat kekuatannya, gimana dia ngembangin kekuatannya, semuanya ada di film ini. Origin dari karakter The Flash tetap ada di film ini. Meskipun penampilan perdananya bukan di film ini, kita tetap diingatkan kembali asal-muasal karakter The Flash. Pertanyaan tentang film The Flash ini ikut versi Justice League 2017 atau versi Justice League Snyder, menurut saya itu nggak penting. Inti yang perlu diambil dari film Justice League versi manapun, ya cuma Justice League kebentuk di film itu dan The Flash udah termasuk dalam tim tersebut. Tapi memang akan lebih oke jika teman-teman nonton film DCU yang lain sebelum nonton film The Flash ini. Setidaknya Man of Steel dan Batman vs Superman. Man of Steel karena film itu adalah pondasi dari DCU yang disinggung juga di film ini. Batman vs Superman ya buat pengenalan karakter Batman serta karakter Justice League yang lain. Sedangkan kejadian di film Justice League nggak disinggung secara gamblang di film ini. Tapi jika teman-teman tidak menonton film-film itu pun nggak apa-apa juga sih menurut saya. Teman-teman masih bisa menikmati film The Flash ini. Film DCU yang kerasa banget nuansa superhero-nya. Sangat-sangat crowd pleaser juga menurut saya. Action sequence-nya cukup memuaskan buat saya. Visual efeknya memang nggak sempurna, tapi bagi saya pribadi masih kerasa megah dan menyegarkan. Sudah lama juga kita nggak dapat film superhero yang kekuatan utamanya kecepatan dengan visual efek yang cukup oke. The Flash ini berhasil mempunyai ciri khas tersendiri dalam hal visual speedsternya. Plot ceritanya emang sedikit complicated atau rumit, tapi inti dari karakter Barry Allen atau The Flash saya rasa akan mudah kita pahami meskipun hanya menonton film ini aja. So ya, bagi teman-teman yang awam banget akan karakter The Flash, tonton aja film ini. Masih sangat bisa dinikmati meski hanya menonton film ini tanpa nonton film DCU yang lain. Oke, sekarang mari bahas film ini dari perspektif saya sebagai pendukung DC. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang udah klik video ini, mohon dukungannya dengan meninggalkan like dan komen di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Hal tersebut akan membantu sekali untuk keberlangsungan channel ini. Mengikuti berita pasang surut pembuatan film The Flash sungguh sangat melelahkan buat saya. Gonta-ganti penulis dan sutradara makin menjelaskan bahwa DC emang kesulitan bawa karakter ini ke layar lebar. Utamanya karena karakter The Flash sudah cukup sukses di layar kaca. Beban cukup berat harus ditanggung penulis dan filmmakernya untuk melampaui kesuksesan seriesnya. Buat saya pribadi, serial The Flash adalah salah satu serial superhero pertama yang saya ikuti. Pengenalan saya akan karakter The Flash ya saya tahu dari serial buatan CW ini. Ada masanya saya sangat menyukai dan terus mengikuti serial ini. Tapi memang kualitas serial ini terus turun hingga menyentuh level paling bawah di final season kemarin. Saya sendiri sudah berhenti mengikuti serial ini ketika masuk season 4 atau
atau season 5, tepatnya saya lupa. Tapi meskipun begitu, impact dari serial ini masih terasa buat saya. Saya dapat banyak pengetahuan tentang universe DC ya berkat serial yang satu ini. Saya pertama tahu konsep dari multiverse ya lewat series ini. Secara pendalaman karakter, series The Flash ini juga sangat baik. Karena episodenya banyak dan panjang-panjang, semua hal yang berkaitan dengan kekuatan dan lore-nya The Flash hampir semuanya dibahas di series ini. Pada akhirnya saya sangat suka dengan karakter The Flash ya berkat series ini. So, saya pribadi sangat menantikan kehadiran karakter ini di layar lebar. Anggapan bodoh saya, apa susahnya sih bikin kayak seriesnya aja tapi dengan budget film? Tapi ternyata pembuatan film The Flash ini tidak semudah itu. Tujuan dari pembuatan film The Flash juga terus berubah dari waktu ke waktu. Karena pondasi awal dari DCU tidak kuat dan diperparah dengan intervensi dari petinggi Warner Bros, makin mengkaburkan tujuan pembuatan film karakter-karakter Justice League termasuk karakter The Flash. Rencana awal dari Snyder seketika berubah ketika Batman vs Superman tidak terlalu sukses diterima kritikus dan para fans DC. Awal dari kehancuran DCU yang mulainya dari film Justice League ini. Setelah hanya seorang tukang jokes aja di film Justice League 2017, harapan saya akan karakter The Flash tumbuh lagi ketika petinggi Warner Bros akhirnya diganti dan Walter Hamada jadi presiden DC Film. At this point, saya udah nggak mikirin lagi nyambungin film-film DCU. Karena memang fokus dari Walter Hamada emang mau bikin film DC yang bagus dulu, urusan nyambung gaknya itu urusan belakangan. Itulah kenapa di era Walter Hamada ada film The Batman dan The Joker, film-film standalone yang nggak terhubung satu sama lain dengan film DCU yang lain. Fokus dia emang bukan ke DCU atau ke Snyderverse, tapi emang ke film DC yang bagus dulu. Di era Hamada ini, tujuan utama dari film The Flash makin jelas ketika sudah dapat penulis skenario dan sutradaranya, Christina Hodson dan Andy Muschietti. Hamada emang mau mereset DCU, didukung dengan berita bahwa Batfleck nggak mau balik lagi meranin Batman, lalu Henry Cavill yang headless terus di film-film DCU makin menjelaskan bahwa film The Flash akan mengambil cerita Flashpoint. Sebenarnya tahun 2002 kemarin, fans DC akan mendapatkan asupan film-film DC yang cukup solid menurut saya. The Batman, Black Adam, The Flash, serta Aquaman and the Lost Kingdom semuanya dijadwalkan rilis tahun 2002 ketika DC masih dipimpin oleh Walter Hamada. Tapi Warner Bros lagi-lagi berulah. Semua film-film DC ditunda karena petinggi Warner Bros lagi-lagi diganti. So buat teman-teman yang belum tahu, DC itu lisensinya berada di bawah Warner Bros. Jadi ketika mau ada film DC yang dibuat, harus ada persetujuan dari Warner Bros dulu. Yang jadi masalah, Warner Bros itu pimplan sejak awal akan visi mereka tentang universe DC di film. Mereka pengen buru-buru ngikutin kesuksesan MCU. Semua ini akhirnya yang bikin DCU acak-acakan. Skip beberapa tahun kemudian hingga akhirnya Hamada memimpin DC Film. Di era Hamada, konsistensi dari film DC itu mulai kebentuk. Film-film DC mulai kerasa bagus lagi buat saya pribadi ketika Hamada jadi presiden DC Film. Saya rasa tahun 2002 kemarin akan menjadi turning point buat DC dengan line up 4 film ini. Hamada pun sudah menyatakan optimis dengan universe yang mau dibangunnya. Ya, meskipun ia terkesan menjauh dari Snyderverse, setidaknya ia sudah punya rencana buat DCU ini. Tapi sayang, rencana dia lagi-lagi tidak sampai tujuan. Sama seperti Zack Snyder yang gak bisa secara penuh eksekusi visinya buat DCU, Hamada pun gak bisa eksekusi penuh visi dia buat memperbaiki DCU. Karena petinggi Warner Bros yang sekarang sudah memperkerjakan pemimpin baru buat film-film DC, yaitu James Gunn dan Peter Safran. Tentunya, Gunn dan Safran sudah punya visi sendiri buat bangun universe di DC film. Yang jelas, tentu beda dengan visi dari Walter Hamada. Sudah diumumkan juga mereka mau bikin universe DC yang baru, yang itu artinya DCU atau Snyderverse memang akan direset. Sebenarnya sama aja sih visi Hamada dengan Gunn, sama-sama mau mereset DCU. Mengetahui semua proses dan drama di balik pembuatan film The Flash ini gak serta-merta menghilangkan rasa excited saya akan film The Flash ini. Saya emang terlanjur suka dengan karakter The Flash ini. Saya sudah sangat menantikan kehadiran karakter ini di layar lebar. Saya terus membayangkan gimana megahnya visual dari Speed Force jika didukung dengan budget film Hollywood. Ditambah lagi ketika trailer pertamanya dirilis, benar-benar meningkatkan rasa hype saya akan film The Flash ini. So ya, here we are. Akhirnya film soal The Flash tayang juga di layar lebar. Apa filmnya sesuai dengan ekspektasi saya? Apa sesuai dengan hype yang digembor-gemborkan? Well, sudah sedikit disinggung di awal, sebenarnya saya cukup puas dengan film solo The Flash ini. Mari bahas dari hal yang simpel dulu. Awal film ini sukses bikin saya baper. Yap,
karena potensi dari DCEU ditunjukkan oleh Andy Muschietti di 15 menit awal film ini. Saya yang udah mau move on dari Snyderverse malah makin berat setelah nonton awal film ini. Interaksi antara The Flash dengan Batman serta karakter Justice League yang lain sungguh sangat menyenangkan untuk ditonton. Ditambah dengan visual effect yang memanjakan plus action sequence yang cukup luar biasa menurut saya, meninggalkan kesan yang sangat kuat untuk awal film ini. I really love this. Gak bisa bayangin sih gimana kalau film Justice League dibuat secara proper tanpa intervensi. Hasilnya mungkin akan sama seperti 15 menit awal film ini. Sebuah pembuka yang luar biasa untuk memperkenalkan karakter Barry Allen dan universe yang ditinggalinya. Setelah itu barulah kita masuk ke film solo The Flash. Bagi yang gak familiar, kita dijelaskan lagi stake dari karakter Barry Allen. Ayahnya dituduh membunuh ibunya lalu dimasukkan ke penjara. Tropes dari karakternya, ia stuck di masa lalu. Ia gak bisa move on dari masa lalu. Ia ingin sekali bisa menyelamatkan ibunya yang meninggal di masa lalu. Lalu diungkaplah di film ini bahwa ia bisa kembali lagi ke masa lalu dan merubah masa lalu. Itulah kenapa saya bilang tadi di awal tidak penting film Justice League mana yang teman-teman tonton. Karena karakter Barry nggak nyinggung sama sekali kejadian yang terjadi di film Justice League. Ia baru tahu bisa balik ke masa lalu ya lewat kejadian yang ada di film ini. Saya sangat-sangat menyukai penggambaran dari Speed Force di film ini. Sangat-sangat berbeda dengan versi seriesnya. Visual efeknya kerasa mewah dan kerasa mahal. Saya yang terbiasa lihat Speed Force di series cewek yang cuma gambaran-gambaran tentang kejadian di masa lalu aja, seketika terpukau dengan gambaran Speed Force di film ini. Entah kenapa full on CGI untuk Speed Force-nya malah saya sukai. Saya sama sekali nggak keganggu dengan visual Speed Force di film ini. Ditambah dengan mekanik baru tentang penggunaan Speed Force-nya cukup terasa beda dengan versi seriesnya. Di film ini, cara Barry untuk kembali masa lalu bukan hanya dengan lari ke depan aja, tapi ia harus lari mundur ke belakang. Itu penambahan mekanik yang saya sangat-sangat suka. Patut diapresiasi lah film ini mencari cara untuk membedakan The Flash versi film dengan versi seriesnya. Anyway, cerita filmnya mulai kick off setelah Barry mulai plot flashpoint di film ini. Setelah menyelamatkan ibunya di masa lalu, ia malah berada di universe lain, di mana nggak ada superhero seperti Superman dan anggota Justice League yang lain. Nah, mulai dari sini hal-hal mulai kelihatan aneh dan complicated. Tentang gimana cara kerja multiverse DC ini agak sedikit membingungkan ketika Barry sudah ada di universe ini. Adanya istilah timeline dan universe di film ini makin membuat ruwet menurut saya. Tapi itulah yang saya suka. Film ini menantang saya untuk memahami cara kerjanya multiverse DC di film. Jujur pas pertama kali nonton dan sampai sekarang pun saya masih bingung sih dengan cara kerjanya timeline dan universe di DC ini. Salah nangkap itu pasti terjadi. Saya kira film ini yang banyak menghabiskan waktu di universe-nya Batman Keaton terjadi di universe lain gitu. Tapi ternyata tidak. Semua kejadian yang ada di film ini settingnya di universe Snyderverse atau DCEU, tapi terjadi di alternatif timeline. Asumsi ini saya dapat ketika konsep multiverse digambarkan di film ini. Kejadian-kejadian yang ada di film ini terjadi di Speed Force-nya Barry Allen DCEU. Ini yang bikin saya kurang sreg sih sebenarnya. Seperti yang saya bilang di awal, saya terlanjur baper dengan superhero stuff di Snyderverse ini. Hati kecil saya masih berharap udahlah kejadian film ini terjadi di universe lain aja. Biarkan Justice League Snyder tetap ada. Ini juga yang membuat saya cukup benci dengan ending film ini. Nanti saya bahas ending film ini di akhir ya. Balik lagi ke konsep multiverse DC. Secara pribadi, saya sangat suka dengan visual multiverse yang dihadirkan di film ini. Cukup banyak yang bilang CGI-nya kasar banget untuk visual multiverse-nya. Tapi buat saya pribadi, oke-oke aja sih. Saya sama sekali nggak terganggu pas momen multiverse ini. Karena emang cameo-cameonya terasa pointless buat saya. Jujur, saya nggak punya koneksi dengan cameo yang dihadirkan di bagian multiverse ini. Tapi secara penggambaran sudah terasa mewah sih menurut saya. Menawarkan sesuatu yang beda tentang konsep multiverse dari film superhero yang lain. Again, dari sisi saya sebagai pendukung film DC, saya sangat suka dengan penggambaran konsep multiverse di film ini. Semua bumbu multiverse ini nggak ada gunanya kalau sampai mengganggu pengembangan tokoh utamanya yaitu Barry Allen. Seperti yang saya bilang di awal, menurut saya orang awam yang nggak tahu menau tentang Barry Allen akan cukup dibuat mengerti dengan karakternya meski hanya lewat film ini. Motivasinya sangat jelas kenapa dia ingin merubah masa lalu. Hanya saja saya sangat ragu apa penonton awam akan suka dengan karakterisasi Barry Allen di film ini.
Mengenal Barry Allen pasti kita dapat dari film ini. Menyukai Barry Allen beda cerita untuk film ini. Ya, awalnya saya sangat suka dengan karakterisasi Barry Allen di film ini. Sepanjang awal pengembangan karakternya sangat terasa. Dia belajar banyak hal tentang dirinya selama berada di alternatif timeline. Bruce Wayne di semua universe dan timeline semuanya bijaksana. Fungsi dari karakter Batman di film ini sama. Mau Batfleck atau Bat-Kitten, fungsi Batman di film ini semuanya sama. Barry juga mempelajari tentang dirinya sendiri lewat Barry Allen di alternatif timeline. Saya sangat suka sekali dengan karakterisasi dua Barry Allen di film ini. Interaksi mereka menyenangkan buat ditonton karena kerasa cair satu sama lain. Tapi juga di saat bersamaan, interaksi ini memberikan pengembangan yang lebih untuk Barry Snyderverse. Poin utama dari karakternya yaitu kehilangan ibunya juga makin dipush di film ini. Barry Allen itu sangat cinta sekali dengan ibunya. Itulah kenapa ia sangat marah sekali ketika Barry Allen di alternative timeline malah menghina ibunya. Semua pengembangan untuk karakter Barry ini saya sangat-sangat suka, benar-benar sangat saya sukai. Hanya saja semua pengembangan karakter ini seketika dihancurkan oleh ending film ini. Harapan saya setelah semua kejadian yang dialami Barry di film ini, hal itu akan membuatnya berubah, akan membuat dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Saya berharap dia belajar sesuatu dan segera move on dari masa lalu setelah mengalami semua kejadian yang ada di film ini. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Barry malah melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi di awal film ini. Barry malah lagi-lagi mengubah masa lalu di ending film ini. Iya, Barry akhirnya bisa merelakan ibunya. Tapi kok ia malah merubah masa lalu lagi buat menyelamatin ayahnya. Saya nggak ngerti sih alasan Barry melakukan hal ini. Why Barry? Why? Tidakkah kamu belajar? Seegois itukah kamu? Atau emang kamu nggak peduli aja sama multiverse? Bisa aja sih yang mengubah masa lalu di ending film ini bukan Barry. Gak ada penggambaran yang gamblang juga saat Barry mengubah posisi kaleng tomat agar wajah ayahnya kena kamera. Penggambarannya gak segamblang seperti saat Barry nyimpan kaleng tomat di belanjaan ibunya pas pertama kali ngubah masa lalu. Tapi inilah asumsi saya buat ending film ini. Digambarkan kan di endingnya Batman di universe ini bukan lagi Ben Affleck, tapi malah George Clooney. Iya, saya tahu Ben Affleck nggak akan meranin lagi Batman. Tapi sampai endingnya seperti ini, malah hancurin semua hal yang udah dibangun dari awal film ini. Iya, film ini mau mereset DCEU, tapi nggak sampai hancur lebur kayak gini juga sih menurut saya. Jadinya seperti nggak ada gunanya film ini buat pengembangan karakter Barry. Poin utama dari karakter Barry di film ini apa dong? Egois? I don't know, saya nggak bisa menangkap poin yang satu ini. Kita nggak tahu ya ending seperti ini keputusan siapa. Again, seperti yang saya bilang di awal, tujuan film The Flash ini terus berubah-ubah seiring dengan gonta-gantinya petinggi Warner Bros dan presiden DC Film. Tapi versi inilah yang dipilih. Kita harus menerimanya, saya harus menerimanya. Tapi buat saya pribadi, ending seperti ini akan sangat fatal buat penonton awam yang pengen tahu karakter Barry Allen itu seperti apa. Akan sangat sulit saya rasa menyukai karakter Barry Allen setelah apa yang ia lakukan di ending film ini. Bisa aja sih ada redemption arc dari karakter Barry Allen kalau sequel dari The Flash ini dibuat. Sayangnya kemungkinan sequelnya dibuat sangat kecil saya rasa, karena emang sudah jelas James Gunn dan Peter Safran mau bangun universe DC yang baru. So ya, ending film ini meninggalkan bekas yang tidak enak buat saya yang pengen lihat penonton awam suka dengan karakter The Flash atau Barry Allen. Secara keseluruhan, film The Flash ini sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Penantian lama saya untuk melihat karakter The Flash di layar lebar cukup terbayarkan lewat filmnya. Saya yang terbiasa lihat karakter The Flash di layar kaca seketika terpukau dengan sajian mewah di filmnya. Visual dan action sequence-nya yang full on CGI masih terasa menyegarkan buat saya. Saya pribadi nggak merasa terganggu dengan visual efeknya. Dari awal hingga menuju ending, saya sebenarnya sangat suka dengan
dengan filmnya. Nuansa superhero-nya sangat terasa. Interaksi antar karakternya juga oke menurut saya. Dan yang paling penting, pengembangan karakter utamanya yaitu Barry Allen juga dapat menurut saya. Hanya saja semua ini dihancurkan oleh endingnya. Terlepas ending mana yang benar, poinnya tetap sama. Barry Allen gak belajar apa-apa di filmnya. Dan hal ini yang membuat orang awam sulit untuk suka dengan karakter Barry Allen, karena emang gak akan ada redemption arc buat karakternya. Ini bisa aja diperbaiki di sequelnya, hanya saja kemungkinan sequelnya dibuat sangat kecil saya rasa, karena DC lagi-lagi mau meribut universe-nya. Pada akhirnya film The Flash ini sukses saya rasa mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan DCEU dengan sempurna. Film The Flash saya kasih nilai B-. So ya teman-teman, itulah review seadanya untuk film The Flash. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.